lima posisi kontrol. Langsung saja kepada beliau kami persilakan. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lumajang, Bapak DNS Jabiko Wahyudi. Kemudian yang saya hormati Wakil Guru Indonesia dan SPD dan teman-teman rekan-rekan guru yang saya banggakan dan saya sayangi. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti desiminasi saya sebagai calon guru penggerak, di mana ini tuntutan saya sebagai calon guru penggerak untuk menjelaskan apa yang sudah saya terima dalam pendidikan guru penggerak terkait materi pemahaman dan penerapan disiplin positif dan 5 posisi kontrol. Ya, jadi Bapak Ibu guru, sebelum kita masuk ke inti materi, saya punya pertanyaan pemantik. Ya, Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu untuk berkenan menjawab. Lah, ini Bapak Ibu ada kata yang tidak utuh yang harus disusun dan dipecahkan oleh Bapak Ibu terkait materi nanti yang kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, hanya untuk sharing materi apa yang sudah saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak. Oke, mungkin Bapak Ibu di sana ada 2 suku kata di mana huruf yang tersisa modal hurufnya adalah B, D, O, I, F. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang bisa membantu saya menjawab. Sepertinya ini kata apa Bapak Ibu? Budaya, budaya. Budaya positif. Budaya sudah save pertanyaannya, jawabannya adalah budaya positif. Ada yang lain mungkin? Sama ya? Oke, coba kita lihat jawabannya Bapak. Oke, ya betul sekali. Tadi Bu Hidayah menjawab budaya positif. Oke, berikan tepuk tangan untuk Bu Hidayah. Sepertinya Bu Hidayah ini memang sedikit ya paham tentang materi ini kali ini ya. Mau dibahas tentang budaya positif karena tadi judulnya sudah nyerempet-nyerempet, tinggal mengaitkan saja. Maka nggak budaya, budaya positif. Lalu ada lagi Bapak Ibu, tenang saja karena waktunya masih panjang, jadi nanti saya buat yang panjang-panjang. Nah, ini kata yang kedua yang harus dipecahkan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jadi kalau di kelas Bapak Ibu diminta anak-anak untuk memecahkan apa yang Bapak Ibu persiapkan soalnya. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian menjadi anak-anak yang memecahkan soal yang diberikan gurunya. Opo ya, ada kata SI, I, satu kata saja. Jangan banyak-banyak karena tidak ada spasinya. Katanya itu yang berkaitan dengan materi yang kita bahas kali ini. Yang tentunya mungkin desi, I, MN ini tidak ada. Tadi memang sengaja agak lebih mudah karena nyerempet dengan judul awal, sekarang agak lebih sulit. Destinasi. Pak Hendra mungkin mau menjawab apa tadi Pak Hendra? Destinasi. Destinasi. Pak Hendra ini suka jalan-jalan berarti. Destinasi. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin nggak sepemahaman dengan Pak Hendra. Ada jawaban lain? Apa ya?
clue-nya ya materi yang berkaitan dengan kami ini. Jenenge pematik. Lah itu dia. Karena memang kalau ibu bapak ini ternyata belum tahu tentang materinya itu seperti apa, makanya saya membuka pemahaman awalnya. Saya buka saja ya Bapak Ibu, karena tadi Pak Indra bilang destinasi. Coba apakah betul Pak Indra? Iya. Restitusi itu Bapak Ibu. Destinasinya nanti Pak Indra dengan saya kemana ya? Destinasinya dengan saya saja nanti. Kalau istrinya nggak cemburu. Jadi tadi kita punya budaya positif, kemudian yang kedua kita punya restitusi, dua kosakata. Sekarang lagi Bapak Ibu, karena tuntutannya waktunya panjang, jadi memang dibuat panjang. Nah, ini apa ya? Ada dua kata yang disusun dengan modal huruf SIK apa ya? Sikil. Nggak mungkin apa nasi kikil yang juga. Hah? Oke, coba dua mie. Oke, terima kasih Bu Ami, nyerempet titik nggak apa-apa. Posisi kontrol, kita kunci jawabannya Bu Ami tadi menjawab posisi kontrol. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak apa-apa, Bu Ami meskipun itu nggak muat dimuat-muatkan nggak apa-apa, paksa saja. Bu Ami biasa dipaksa. Pak Topik, nggak tahu. Ya, apa Bapak Ibu? Sudah kan hanya satu jawaban dari Bu Ami saja, yang lain tidak mau menambahkan. Susah ya, sulit ya. Ya itu yang dialami oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Ini Bu Ami, ilusi kontrol ya. Ya begitu memang levelnya semakin ke atas semakin sulit ya. Kalau bisa ditebak ya tutup tebak-tebakan ya. Tadi ada budaya positif, kemudian yang kedua restitusi, sekarang ada ilusi kontrol yang menipu Bu Ami. Bu Ami tertipu. Mohon maaf Bu Ami tidak mendapatkan close ya. Nah, ini yang keempat ya, Bapak Ibu, yang keempat ini gampang ini. Disiplin positif. Pak Indra lagi mungkin ya. Pak Indra ini penasaran. Disiplin positif. Disiplin positif sering ini. Ya, Bapak Ibu, tadi Pak Indra menjawab disiplin positif. Ada yang menambahkan? Bu Ami setuju ya? Setuju. Agak lebih mudah ini Bu Ami, sengaja. Lah, betul Pak Indra. Disiplin positif. Ya. Tadi Pak Indra destinasi, sekarang benar Bapak Ibu. Kalau masalah destinasi nanti dengan saya Pak. Oke, tadi kita punya budaya positif, kemudian punya restitusi, yang ketiga katanya ilusi kontrol, kemudian yang keempat disiplin positif. Itu nanti yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu. Mohon maaf saya bukan menggurui, hanya sharing Bapak Ibu. Ini kalau nggak punya remote Bapak Ibu. Nah, materinya ya Bapak Ibu, materi yang harus saya sajikan pada pertemuan kali ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
kemudian restitusi. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, tolong dibacakan Bu Betty. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kamu tak Bu Betty karena tuntutannya harus komunikasi. Ya, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi dengan 5 posisi kontrol seorang guru terhadap muridnya ketika menemukan sebuah problem. Kemudian yang keenam terakhir yaitu segitiga restitusi. Begitu ya Bapak Ibu, jadi ada 6 sub materi yang insya Allah saya akan berikan atau sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bukan untuk menggurui. Nah, ini tadi yang dijawab oleh Bu Hidayah, budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih budaya positif? Kok ada budaya, kok ada positifnya? Jadi bisa saya bantu bacakan ya Bapak. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan. Sekali lagi, budaya positif penekanannya adalah nilai-nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Jadi budaya positif ini ditemukan di tempat sekolah. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Yang berpihak kepada peserta didik. Ya, ingat Bapak Ibu, sekarang zamannya sudah student center learning. Ya, tidak lagi guru sebagai pusat dari pembelajaran, tapi sekarang kita itu menghambakan murid. Gitu ya, itu katanya Pak KHD. Siapa Pak KHD? Ya, Pak KHD itu ya kakeknya Pak ABD. Ya, biar nggak ngantuk loh Bapak. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara berpihak kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu menekankan nilai-nilai, kemudian keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan dari peserta didik kita di sekolah. Bapak Ibu, yang memiliki tujuan agar peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Itu ya tujuannya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, belum ada pertanyaan. Disimpan, kalau ada nanti ditanyakan dulu. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Sengaja lama-lama. Itu di atas itu judulnya kenapa budaya positif. Itu judulnya Bapak Ibu, budaya positif. Kenapa harus budaya positif? Jadi suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Jadi suasana, kondisi, keadaan yang positif itu akan menciptakan pembelajaran yang kondusif. Ya, sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, saya ulang-ulang biar lama. Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Dalam artian, ketika di dalam kelas, Bapak Ibu sudah siap, anak-anak sudah siap. Ya, Bapak Ibu menyapa anak-anak dengan ceria, tidak dengan wajah yang sedang menanggung hutang. Dilupakan dulu Bapak Ibu, karena kita memiliki kewajiban untuk anak-anak kita. Begitu ya Bapak Ibu. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga lingkungan belajar lebih
sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya. Sekali lagi, suasana positif, keadaan yang positif, ya lingkungan yang positif itu akan membentuk suatu budaya positif, kemudian membentuk karakter positif juga terhadap peserta didik kita. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai guru, karena teladannya anak-anak, kalau kita itu bernuansa positif pada awal pembelajaran, maka anak-anak juga akan terbawa tanpa tekanan dan serasa menyenangkan Bapak Ibu. Begitu ya, bisa dipahami. Apa mau ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Oke, saya ulang sampai jelas Bapak Ibu, karena ini kewajiban saya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya di atas judulnya pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi hari ini, era ini kita sudah masuk ke dalam paradigma pembelajaran yang baru, di mana yang lama harusnya kita tinggalkan Bapak Ibu. Hari ini sudah berbeda dengan sekarang. Ya, anak-anak kita, peserta didik kita yang sekarang, di era sekarang, dengan kita yang dulu itu beda Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu kita budayanya bukan budaya positif lagi, ya bahkan positif dan negatif bertemu jadi satu. Ya akhirnya ya seperti itu, penuh dengan tekanan, tarik menarik, kayak positif negatif gitu ya. Tapi kalau yang sekarang ini harus positif terus, tidak boleh ada yang negatif. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sekali lagi, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa Bapak Ibu? Sekarang itu kita sebagai guru dituntut memahami peserta didik kita yang memiliki kemampuan, keadaan, latar belakang, modal awal yang berbeda-beda. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kepala anak satu dengan kepala anak yang lain itu berbeda, kemampuannya berbeda, cara menyerap pembelajaran berbeda. Maka era sekarang kita itu dituntut sebagai guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita itu layaknya sebagai pelayan. Anak kita itu butuhnya apa? Jadi kita yang meramu, kemudian kita yang menyajikan, kemudian anak kita sebagai konsumennya, ya sekaligus produsennya, karena anak-anak dituntut untuk tetap aktif dalam pembelajaran. Mereka akan menyesuaikan dengan modal kemampuannya, begitu Bapak-Ibu. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan kinestetik berbeda dengan anak yang memiliki kemampuan auditori, berbeda dengan anak-anak yang memiliki kemampuan visual. Daya tangkapnya berbeda. Ada anak yang kemudian menerima pembelajaran bisa masuk menyerap kalau mereka mendengarkan apa yang disajikan Bapak Ibu. Tetapi ada anak yang kemudian harus melihat
ya secara visual, baik itu auditori maupun visual, materi yang kemudian disajikan oleh Bapak Ibu guru. Dan ada juga anak-anak yang karena aktifnya dia itu memiliki kemampuan kinestetik. Kalau nggak sambil misalkan mengerjakan sambil lari-lari itu nggak bisa. Ada yang semacam itu. Jadi itu sekarang kita sebagai guru dituntut sebagai pramusajinya dengan kebutuhan mereka masing-masing. Prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, untungnya di sini ada guru Pancasila, pendidikan Pancasila, Bu Devi, sekaligus koordinator dari P5. Proyeknya apa, Bu? Iya. Kemarin temanya untuk kelas 10 Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak membuat sebuah karya yang berasal dari setiap daerah yang ada di negara Indonesia. Jadi setiap kelas itu memilih satu daerah yang ada di Indonesia, kemudian menampilkan budaya-budaya adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Oke, terima kasih. Itu tuntutan dari kurikulum Merdeka yang sekarang. Jadi ada P5. Di sini juga sudah terakomodir Bapak Ibu. Ya, perkembangan anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang jelas yang berkaitan dengan keimanan Bapak Ibu. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, yang keenam yang dijadikan proyek P5-nya temanya Bu Devi sekarang berkebinekaan global. Gitu ya Bu Devi? Betul. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Sambil diminum sajiannya, makanannya boleh Bapak Ibu bebas, merdeka belajar. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, jadi ada judulnya, subjudulnya apakah makna disiplin. Jadi yang ditekankan di sini yang perlu digarisbawahi karena kita tadi berbicara dengan disiplin, berbicara dengan kata disiplin. Jadi perlu saya jelaskan disiplin itu apa, asal muasalnya dari mana, kok ujung-ujung harus dibahas. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya kutip dari ulasannya Kemendikbudristek. Ya, dikutip dari Kemendikbudristek yang menerangkan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin, yakni disiplina yang artinya belajar. Ya, Bapak Ibu, disiplin itu ternyata dari bahasa Latin loh. Tahu bahasa Latin? Belum pernah ke Amerika Latin ya, kampungan. Kemudian yang kedua, makna asal dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Artinya, Bapak Ibu, kata disiplin itu erat kaitannya dengan disiplin diri, di mana yang kita bahas ini disiplin dari murid-murid ya, yang awalnya dulunya yaitu murid-muridnya Socrates dan Plato. Siapa itu Socrates dan Plato? Tahu atau nggak tahu ya? Oke, yang selanjutnya yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai.
Jadi memang betul ya, disiplin itu menjadi salah satu kunci untuk kita untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Disiplin itu seperti cambuknya, disiplin itu seperti pagarnya, agar kita tidak jauh keluar dari role. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi mendengar kata disiplin, kita itu harus patuh dengan orang yang kemudian mengumandangkan kata disiplin. Ayo disiplin. Mau tidak mau kita ikut patuh terhadap orang yang kemudian memberikan instruksi untuk disiplin. Itu budaya yang selama ini kita kenal di Indonesia. Begitu ya Bapak Ibu. Padahal artinya itu belajar. Kok disiplin itu harus patuh, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya apa ya? Bisa disiplin itu membuat orang tidak nyaman. Ya, karena itu tadi kita harus patuh, ikut dengan apa yang kemudian orang yang kemudian meminta kita untuk disiplin. Mau tidak mau kita harus patuh. Padahal keinginan kita tidak sama dengan orang yang kemudian meminta kita untuk disiplin. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, disiplin itu tidak untuk ya kita paksa anak-anak untuk mengikuti kita, tapi bagaimana guru itu dituntut bisa menimbulkan disiplin tersebut dari dalam diri anak itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi yang sekarang bukan yang kita memaksa anak-anak untuk disiplin, tetapi anak-anak itu ya bagaimana caranya kita mendidik anak kita ya supaya anak kita itu bisa mengenal disiplin dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Gimana? Susah jadi Bapak Ibu guru. Susah Bapak Ibu guru. Saya aja sudah susah. Apalagi Bapak Ibu guru ini. Tuntutannya banyak Bapak Ibu. Karena sekarang anak sekarang dengan anak yang dulu itu ya memang benar-benar berbeda. Kalau kita dulu seperti itu didikannya bisa jadi seperti ini. Ya, tapi kalau sekarang Bapak Ibu kita samakan dengan didikan zaman dulu, belum tentu hasilnya seperti ini. Ya, karena anak itu menurut Ki Hajar Dewantara terlahir menurut kodrat alam dan kodrat zamannya. Zamanku karo zamanmu beda. Tapi dari Pak Harto isi tetep enak zamanku toh. Ya lo balik Pak Harto. Ning Solo pemahaman. Begitu ya Bapak Ibu, saya hanya menekankan itu, ngapunten bukan bermaksud menggurui, sharing gitu Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu mau menanggapi umpan balik. Masuk saya tuh yang ngomong Bapak Ibu, ngos-ngosan saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi. Mungkin berangkat dari pengalaman pribadi. Pak, saya itu dulu didikan saya dari orang tua saya, disiplin itu yang paling utama. Jadi bangun jam 4 subuh. Lega banget Pak, saya diguyur air. Mungkin seperti itu. Tapi kalau hari ini jangan terapkan itu kepada anak kita jam subuh ya, dengan guyur pakai air. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya tambah ngambek, gak mau berangkat sekolah. Bapaknya ditesui setahun. Kok nulis Pak, gak apa-apa, aku gak kaya anakmu. Kok gak yakin meneng. Beda lah Ibu.
Beda sekali. Anak-anak sekarang itu karena kemampuan visual dan verbalnya sudah mereka dapatkan dalam era digital, mereka kan melihat Bapak Ibu ya kritis anak sekarang gitu Bapak Ibu. Kalau anak dulu udah ada gadget, nggak tahu, boro-boro mau baca buku, beli koran aja tidak mampu, ya nggak tahu apa-apa, digoblokin bapaknya dulu. Tapi bapak saya dan ibu saya berhasil mendidik saya menjadi ya seperti ini, meskipun tidak berhasil banget. Oh berhasil ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu juga luar biasa hebat. Oke ya, begitu ya Bapak Ibu. Berarti tidak ada pertanyaan sejauh ini. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya paham. Nah, ini Bapak Ibu, jadi judulnya yang warna kuning itu hubungannya dengan disiplin positif dengan pendidik itu bagaimana? Hubungan disiplin positif yang kita tadi jabarkan mulai A sampai Z ya Bapak Ibu dengan pendidik kita sebagai pendidik, peran kita sebagai pendidik itu apa sih? Gitu Bapak Ibu. Ini sudah saya coba jabarkan dan uraikan. Yang pertama, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi orang yang menerapkan kata disiplin, ya kemudian orang lawan bicaranya harus ikut. Karena di sini ada unsur kepatuhan. Bupati berdiri, Bupati duduk, Bupati gulung-gulung. Itu kan masalah. Kalau dulu tuh jangan jadi guru, jadi TNI suruh guru. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya memang tidak nyaman karena di sana ada unsur keterpaksaan, tekanan. Kalau nggak ikut ya nanti konsekuensinya akan ditanggung sendiri, dan itu anak-anak berada dalam masalah besar. Begitu biasanya. Dan itu kemudian secara psikis anak-anak kondisi psikisnya menjadi tertekan. Kalau orang tertekan itu ada dua Bapak Ibu. Kalau tertekan itu ada dua, mereka akan ikut atau mereka akan berontak. Kalau yang ikut mungkin dari sekolah-sekolah kota akan ikut Bapak Ibu. Tapi kalau sampai minggir ngajarin kelaka ya Pronojiwo ya dengan tekan, waduh ditekan balik gitu. Itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di swasta sudah paham. Paham sekali. Ada metodenya tersendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin tadi kata yang berdiri sendiri loh, disiplin tok itu. Ya, itu kan menimbulkan kepatuhan, menimbulkan ketidaknyamanan. Itu sekarang disandingkan dengan kata positif, jadi disiplin positif. Ya, itu tadi caranya bagaimana kita menumbuhkan disiplin dari anak itu tanpa kita tekan, tanpa kita paksa. Ya ini dari Kemendikbudristek. Ya, Pak Nadiem dan kawan-kawan merumuskan ini. Dan saya harus menyampaikan Bapak Ibu, capek ya sih? Ya itu Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara. Caranya pakai disiplin positif ini, tanpa sogokan anak-anak sudah ikut kita, patuh terhadap kita. Tanpa ancaman anak-anak sudah mau mengikuti apa yang kita inginkan. Tanpa hukuman anak-anak kemudian tidak akan melakukan pelanggaran. Tuh, kita harus seperti itu. Susah nggak sih? Susah.
Makanya itu jenengan nanti belajar dengan saya juga akan belajar dengan jenengan bagaimana caranya biar anak-anak itu bisa tumbuh disiplin dari dirinya sendiri tanpa ada unsur keterpaksaan tekanan. Ya caranya ini pakai disiplin positif. Begitu Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga merasa bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai pendidikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi Bapak Ibu sudah disepakati dalam dunia pendidikan bahwa ada nilai-nilai kebijakan yang bersifat universal yang harus kita tumbuhkan kepada diri anak-anak kita, anak-anak peserta didik kita, tanpa melalui motivasi yang bersifat ekstrinsik. Ya, tanpa melalui motivasi yang bersifat ekstrinsik. Maksudnya seperti apa? Anak-anak itu kalau mau mengikuti apa yang kita inginkan, biasanya kan jenengan memberikan reward ya. Ya, anak-anak coba Pak Guru bantu untuk menjawab pertanyaan berikut. Setelah bisa menjawab, diberikan reward. Ya, ini untuk kamu anak pinter kamu ya, bisa menjawab pertanyaan dari Bapak yang Bapak persiapkan 3 hari 3 malam. Pinter kamu. Nah, unsur itu namanya adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri anak-anak karena reward dari luar. Bapak Ibu mendapatkan motivasi dari luar, begitu Bapak Ibu. Itu dihindari Bapak Ibu kalau di dalam era paradigma pembelajaran yang baru. Susah nggak sih anak-anak suruh ikut kita, terus kita maunya ikut itu dengan memberikan reward kepada anak-anak setelah ikut kita? Susah, hanya bilang terima kasih. Nah, ya mungkin itu salah satu jalannya. Itu kita harus meng-create ya, mendidik anak kita semacam itu tanpa ada motivasi ekstrinsik. Anak-anak mau mengikuti apa yang sudah kita sepakati dalam keyakinan kelas bersama. Begitu Bapak Ibu. Caranya ada nanti caranya Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak? Oh ya boleh. Bu Yuda, saya ingat Mas. Terima kasih Bapak waktunya. Ini yang mau saya tanyakan. Tadi Pak Adil itu membahas tentang disiplin positif itu adalah tugas bagi kita sebagai pengajar Pancasila. Nah, di situ peran guru kan sangat dibutuhkan ya Pak. Apakah di sini peran orang tua di rumah juga mempengaruhi? Sedangkan kita tahu bahwa cara mendidik kita di sekolah maupun di rumah itu kan berbeda. Bagaimana menanggapi hal itu? Terima kasih Pak Adi. Waduh, pertanyaannya edan dari orang malam ini ngomongin adetan. Jadi secara sederhananya pertanyaannya saya coba sampaikan kembali Bapak Ibu, mohon maaf. Apakah orang tua itu dilibatkan? Ya, begitu ya. Untuk menimbulkan budaya dan disiplin positif dari diri anak. Bu Hilda, saya bisa menjawab wajib ikut Bu Hilda, karena itu murni tugas kita bersama ketika nanti merumuskan sebuah keyakinan kelas bersama anak didik kita di dalam kelas. Itu juga harus diketahui orang tuanya. Itu. Terus yang kedua,
ketika merumuskan peraturan, ini lain dengan keyakinan yang ada di kelas, peraturan sekolah. Ya, biasanya harusnya orang tua juga harus tahu peraturan kelas yang kemudian disepakati. Gak mungkin apabila ada orang tua yang kemudian mau memberikan pendapatnya tentang peraturan-peraturan tersebut bisa diakomodir begitu, karena di sini warga sekolah yang digarisbawahi juga ya termasuk para pemangku di dalam sekolah, dari kepala sekolah, wakil, kemudian guru, TD, kemudian siswa, orang tua juga dilibatkan, bersinergi, berkolaboratif begitu. Bagaimana? Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Bu Yuda, terima kasih dan teman. Oke, Bapak Ibu, tadi panjang lebar saya menjelaskan disiplin positif. Sekarang kita telah tiba ke strateginya. Strategi penerapan disiplin positif itu bagaimana sih? Kok dari tadi bilang disiplin positif tok, strateginya gak ditokno. Ya, ada cara, ada strategi. Itu yang kita pakai untuk menjalankan disiplin positif yang kita ingin berikan kepada anak atau peserta didik kita. Cara pendekatan yang digunakan untuk mendidik siswa melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Ya, cara pendekatannya yaitu dengan digunakan untuk mendidik siswa melakukan kontrol diri. Jadi ada kontrolnya Bapak Ibu. Yang pertama, tanpa menggunakan kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi berlaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, no fisik, ya, no bullying verbal. Artinya kita memperlakukan anak kita selayaknya manusia. Memanusiakan manusia, diajak berbicara, Bapak Ibu, ngobrol, ya, kita wadahi mereka, kita dengarkan keluh kesah mereka. Kemudian kita kalau memang punya solusinya berdasarkan pengalaman yang pernah kita miliki atau kita rasakan, boleh diberikan Bapak Ibu. Begitu. Oke. Jadi kalau anak-anak dalam keadaan mereka itu bersalah, ya kita itu tidak boleh memberikan hukuman kekerasan atau fisik, kemudian juga tanpa mengancam atau mengintimidasi mereka. Itu nggak boleh sekarang Bapak Ibu. Kena pasal ini. Ya, kalau kena pasal ya itu wes. Kemudian yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Ini Bapak Ibu yang agak mendapatkan perhatian yang khusus. Ya, peserta didik kita itu diajarkan untuk memahami konsekuensinya. Jika kalian melakukan pelanggaran ini, maka konsekuensi yang kalian dapatkan adalah ini. Mereka paham Bapak Ibu. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawabnya dalam diri mereka sendiri. Konsekuensinya ini berarti tanggung jawabmu seperti apa. Mereka juga bisa menjawab pasti Bapak Ibu. Itu ketika kita lakukan kepada anak-anak SMP, SMA mungkin bisa ya. Yang jadi pertanyaan anak-anak di usia dini
dan dasar itu bagaimana Bapak? Mungkin ada yang bisa menjawab. Pada mereka itu tentang sumbangan dan kalau melakukan itu Nggak mau seperti itu. Nangis. Ngasih contoh, ya betul. Ini ngasih contoh. Yang pertama, kita sebagai pendidiknya, gurunya harus menjadi teladannya ya. Yang pertama, terus yang kedua, karena anak usia dini dan anak dari usia dasar, berarti harus kolaborasi atau kolaboratif dengan orang tuanya. Iya, orang tuanya juga dilibatkan Bapak Ibu, karena mereka yang membuat. Terus dititipkan kepada kita. Repot gak sih? Tuh, ya harus dilibatkan. Kita beri tanggung jawab ke sana. Gitu, nih. Suka mengamati. Ketika saya mengamati anak saya di rumah, siswa saya, dan saya pernah ngajar di SD, pernah di SMP, pernah di SMA juga pernah. Itu nggak cukup contoh, nggak cukup dari gurunya, nggak cukup dari orang tua. Karena apa? Kita nggak tahu, kita sebagai orang tua pun ya nggak ada sama anak. Nanti ujung-ujungnya anak itu ada di lingkungan. Bagaimana lingkungan itu sebenarnya yang membentuk anak. Kita nggak tahu anak itu pilih yang kayak gimana temennya. Untuk mengantisipasi itu bagaimana, adakah yang tepat sasaran gitu loh. Nggak cuma ojo ini, engkau kamu ini, nanti gini nggak. Jadi kita nggak sampai marah-marah gitu loh. Itu boosting time banget. Iya, karena saya emak bukan bapak. Itu pendapat sekaligus pertanyaan. Itu melambat dan tenang. Iya, sharing Bapak Ibu bebas mau sharing, mau bertanya, mau berpendapat bebas Bapak Ibu. Saya beri kebebasan. Itu tadi pertanyaan dari Bu Ning sekaligus tadi pendapat ya. Jadi katanya Bu Ning tadi tidak cukup dengan memberi teladan atau contoh dari pendidiknya atau gurunya, tidak cukup juga ya dari orang tuanya atau orang yang kita ajak untuk bekerjasama berkolaborasi orang tuanya, karena memang tidak 24 jam berarti dititipkan. Terus anak-anak itu seperti yang kita mau, yang seperti kita harapkan, sesuai dengan yang kita inginkan, harus bagaimana yang pasnya. Itu pertanyaan yang bisa saya tangkap. Betul ya Bu? Ya, ternyata ada faktor lain yaitu lingkungan. Ya, jadi tugasnya Bapak Ibu sebagai pendidik ya, dan orang tua itu Bapak Ibu, bagaimana caranya kita membuat, menciptakan lingkungan yang berbudaya positif. Itu obatnya ya. Ya kita tahu lah mana budaya lingkungan yang tidak positif dan positif. Sebagai orang tua tahu pasti, karena sebagai kontrolnya ya orang tua. Guru juga harus tahu mana yang baik untuk peserta didiknya atau muridnya, budaya positif yang bagaimana yang harus ada dan mereka rasakan di dalam lingkungannya. Gitu ya. Berarti lingkungan juga mempengaruhi, terutama lingkungan yang memiliki budaya yang positif. Begitu ya, oke ya? Bisa menjawab pertanyaannya atau belum puas? Ya itu tugasnya
dulu sebagai agent of change learning di era digital hari ini. Makanya Bapak Ibu, saya itu ya sedikit mumet-mumet respon ya, karena saya ditugasi untuk itu, dan saya juga bersama Bapak Ibu menghadapi era peserta didik yang semacam ini dengan ketakutan juga, karena kita sebagai orang tua juga punya anak. Bagaimana dengan anak saya nantinya ini? Pendidikannya seperti ini, pergaulannya seperti ini, jadi takut dan was-was sendiri kan, ngoten ya Bapak Ibu. Betul, makanya kita itu yang mengkreat ya, menciptakan itu Bapak Ibu. Oke, ini ada contohnya Bapak Ibu, tadi strategi penerapannya. Sekarang contoh disiplin positif di sekolah. Ya, yang ada di sekolah ini Bapak Ibu. Yang pertama, penguatan positif, pujian dan penghargaan dan catatan positif. Ya, pujian dan penghargaan, catatan positif itu sudah memberikan penguatan yang positif bagi peserta didik kita ketika belajar bersama kita. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pelit-pelit memberikan penghargaan secara verbal. Wah, pintar sekali kamu nak, jawabannya bagus. Jika salah, jawabannya sudah bagus. Tapi apakah boleh Bapak menambahkan lagi, atau dari dalam kelas ini ada yang mau menambahkan? Jadi jangan menurunkan motivasi anak Bapak Ibu, tapi terus dikumpul-kumpul sampai mereka merasa nyaman. Begitu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, keyakinan kelas yang dibuat bersama. Ketertiban siswa dalam membuat aturan, diskusi dan revisi secara berkala. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif yang kita harapkan ada di dalam diri anak kita masing-masing. Bagaimana cara menumbuhkannya? Ya kita ajak mereka untuk merumuskan disiplin itu harus dicapai dengan budaya atau keyakinan atau peraturan yang bagaimana mereka kita wadahi. Ayo anak-anak, keyakinan kelas kita hari ini dan untuk kedepannya bagaimana? Bu, saya tidak akan terlambat, saya mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kita harus saling bergotong royong, bekerja sama, saling menghargai, no bullying. Mereka akan mengemukakan pendapatnya masing-masing tentang aturan atau keyakinan yang harus disepakati bersama. Kalau yang membuat mereka mungkin enggak, ya mereka tidak melaksanakannya. Pasti kemungkinannya sangat kecil Bapak Ibu. Mereka akan melaksanakannya karena itu konsekuensi yang sudah mereka buat bersama. Bukan inisiatif mereka, peraturan keyakinan kelasnya mereka buat, itu kan inisiatif mereka sendiri. Dibuat sendiri kok dilanggar sendiri, kan malu banget. Begitu ya. Itu yang keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah secara kolaboratif. Siswa dengan guru berdiskusi ketika ada problem atau masalah, atau siswanya dalam masalah, diajak ngobrol, diwadahi, didengarkan curhatnya, meskipun lama gak apa-apa Bapak Ibu, karena kita itu sebagai pendidik tugasnya melayani, menghambakan mereka. Begitu kata Pak KHD, bukan Pak ABD. Kemudian kelompok pemecahan masalah, dibuatkan kelompok pemecah masalah. Begitu Bapak Ibu. Berarti di dalam kelas biasanya akan terbentuk kelompok-kelompok, misalkan kelompok 7K, ya, kebersihan, kerendangan, dan lain-lain. Itu sudah biasanya dibentuk oleh wali kelas di awal pembelajaran, ya, berupa keyakinan kelas. Kemudian penyelesaian konflik dengan media
mediasi sebaya, kemudian proses mediasi formal dengan melibatkan Bapak Ibu guru sebagai tenaga pendidiknya. Jadi di mediasi Bapak Ibu tidak langsung kita jatuhkan sanksi atau hukuman. Kita harus tahu apa latar belakang permasalahannya, gitu ya. Terus yang kelima, program mentoring oleh guru dan mentoring sebayanya. Ya, guru tetap ya Bapak Ibu dianggap oleh anak-anak sebagai mentornya. Kemudian di dalam satu kelas teman sebayanya pasti ada yang dianggap oleh anak-anak kita sebagai mentornya. Tetapi di sini penekanannya mentor yang membawa mereka ke arah disiplin yang positif. Kalau mentornya mengarahkan ke disiplin yang negatif, itu kita sebagai gurunya harus bisa mengatasi hal tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Lanjut, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah ini yang tadi salah dijawab, bukan salah ya, kurang tepat oleh Bu Ami, ilusi kontrol. Ini ilusi kontrol dulu. Yang tadi jenengan paksa untuk menjadi posisi kontrol. Ingat Bu Ami, tidak lupa. Hebat Bu Ami. Ya, jadi ilusi kontrol itu apa? Berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi Bapak Ibu kalau bingung bacanya ilusi, itu coba bisa diganti dengan kata yang lebih sederhana. Apa Bapak? Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa? Diganti apa biar enak, biar nggak bingung bro. Bisa diganti dengan angan-angan. Angan-angan guru mengontrol, keinginan guru ya boleh, keinginan, mimpi, tapi ilusi. Iya, dan tidak perlu tercapai. Tidak perlu tercapai ya guru. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi paradigma sekarang ya ilusinya adalah guru mengontrol murid. Oh yang dulu saja, yang dulu bukan kan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang keempat ya Bapak Ibu. Biasanya yang lebih dianggap dewasa karena usia, mereka biasanya lebih memaksa kepada yang dianggap usianya lebih muda. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ya itu hanya sebuah ilusi, katanya Dr. William Glasser. Nah, ada perubahan paradigma. Kalau itu yang tadi menurut Dr. William Glasser itu yang dulu, sekarang untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kuncinya adalah budaya yang positif. Itu adalah kunci dari sekolah yang aman, nyaman, murid bisa berpikir, murid bisa bertindak, menciptakan sesuai dengan kemerdekaannya mereka, mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif, lingkungan yang positif, lagi-lagi Bapak Ibu menjadi kuncinya. Gitu ya. Dan hasilnya disiplin dikaitkan dengan kontrol.
Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid gitu. Lazimnya yang sudah terjadi di lapangan prakteknya adalah disiplin dikaitkan dengan kontrol sebagai alat kontrol, sebagai alat kemudi ya, dari Bapak Ibu guru untuk menghadapi peserta didiknya atau muridnya. Lanjut ya Bapak Ibu, ada pertanyaan mungkin? Ya, boleh. Imajinasi, tetapi kebanyakan dari kita itu merasa bahwa guru itu yang mengontrol murid. Itu maksudnya ilusi. Kalau itu pendapat saya, misalkan di situ orang dewasa meninggal masa, benar di kehidupan kita itu orang dewasa itu kayak mengontrol anak-anak. Jadi di situ ilusi itu maksudnya kalau menurut saya bukan imajinasi kita, tetapi memang kebanyakan seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ami tadi memberikan pendapat bahwa ilusi itu praktiknya yang sudah menjadi kebiasaan dari kita sebagai guru atau sebagai orang yang dewasa. Lazimnya ya kita ini seperti ini sekarang, begitu ya Bu Ami. Misalkan si guru mengontrol murid, ya guru yang berperan mengontrol murid dari dulu. Ya, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, memberikan kritik, kemudian membuat mereka merasa bersalah bisa membuat untuk menguatkan karakter. Ya, terima kasih Bu Ami. Saya akomodir. Terima kasih Bu Ami. Berikan tepuk tangan untuk Bu Ami, Bapak Ibu. Saya ini orang yang terbuka, buka-bukaan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Oke, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada paradigma pendekatan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus kontrol kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilakunya dari Anda. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Dimulai dari merubah sikap atau perilaku, itu bisa membuat kemajuan perlahan-lahan secara sedikit demi sedikit terjadi. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini kita itu menurut Stephen R. Covey tidak boleh menjadi orang yang kaku terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Kita harus
fleksibel. Kita harus melihat ya bagaimana dunia hari ini, bagaimana manusia hari ini, dan ubahlah paradigma lama Anda ya, yang tentunya yang kolot dengan paradigma yang terbaru, update Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon. Jika Bapak Ibu bisa lihat tabelnya seperti ini Bapak Ibu. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak boleh individualistik, Bapak Ibu. Begitu. Subjektif itu atas penilaian diri kita. Kalau objektif itu secara kenyataannya. Itu mungkin saya don't just mohon maaf Bapak Ibu, saya bahasa Inggrisnya bagian timur, beda dengan bagian barat. Inggris bagian timur, berjauh. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk menurut stimulus respon itu ya dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuannya ternyata. Perilaku yang semacam ini bisa tercipta, itu ternyata ada tujuannya. Untuk apa perilaku yang semacam ini? Begitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus responnya. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaboratif, teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada bujukan yang dianggap kita itu gagal, biasanya kita itu secara tidak langsung memaksa untuk mengikuti kita. Tetapi Bapak Ibu, menurut teori kontrol itu kolaboratif atau kolaborasi dan kesepakatan ya menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Jadi itu yang ditekankan Bapak Ibu. Lanjut ya, mungkin ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau bingung angkat tangan Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol guru ya, 5 posisi kontrolnya guru ya terhadap peserta didik. Itu ada beberapa kategorinya, klasifikasinya, penamaannya, yang biasanya secara tidak sadar atau tidak langsung itu kita pernah lakukan sebagai seorang pendidik ketika membersamai peserta didik kita yang berada dalam masalah. Ya, posisi yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini maksudnya bagaimana? Nanti kita cari tahu dalam sebuah rekaman video ya, anak peserta didik yang kemudian mengalami situasi yang mana tidak seharusnya
atau mengalami situasi yang melanggar peraturan. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ini yang mana posisinya biasanya? Yang paling banyak. Boleh, silakan. Siapa yang mau mengakui sebuah pengakuan? Lihat kondisi anaknya juga, Bapak. Mungkin ketika anak itu melakukan pelanggaran yang berat, ya posisi kita sebagai guru. Ketika pelanggarannya biasa-biasa saja, saya bisa sebagai teman. Ya, begitu. Cuma ini ada 5 posisi kontrol, ada satu yang disarankan yang dipakai. Ya, yang lain bagaimana? Yang lain ya monggo sah-sah saja dengan laksanakan, tetapi hasilnya berbeda menurut yang saya pelajari dalam pendidikan guru. Tapi ada hasil yang kemudian kita mau dan mereka mau sama-sama, atau dalam asas posisi kontrol itu sama-sama menang. Ya, itu ada satu posisi kontrol yang disarankan. Gitu. Ya, boleh. Ada 5. Kita jadi 5-5-nya, jadi ini adalah sebuah senjata kita, Pak, lengkap. Kira-kira mana dulu yang harus dipakai? Yang harus didahulukan. Itu jawabannya di akhir ketika kita sudah melihat videonya, bagaimana penerapan sebagai penghukum ini, guru posisi kontrol penghukum ini nanti hasilnya seperti apa. Kemudian yang sebagai pembuat rasa bersalah, hasilnya seperti apa. Sebagai teman, hasilnya seperti apa. Sebagai pemantau, hasilnya seperti apa. Kemudian sebagai manajer, hasilnya seperti apa. Bisa ini saya jawab melalui video, ya. Kita lihat dan tonton bersama-sama, Bapak Ibu. Yang pertama, saya duduk ya Bapak Ibu, karena saya juga manusia kesel. Ada tenang. Tadi masuk. Saya juga boleh diamati Bapak Ibu, saya itu sebagai apa nanti kalau menangani anak-anak itu ya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
kira-kira dalam reka adegan dalam video ini posisi kontrolnya sebagai apa ini Bapak? Penghukum ya. Selalu saja terlambat. Ya, kalau kira-kira Bapak Ibu jadi peserta didiknya atau muridnya bagaimana? Takut, yang pertama takut, yang kedua kalau anak sekarang don't care baju. Ya. Kalau anak sekarang gak ngurus, ya, mau polis band. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana ketika jenengan jadi muridnya diberlakukan menyesal, gitu ya, malu, terus dendam, marah ya, dongkol, itu tadi betul Bapak Ibu dalam reka adegan video tadi ya posisi gurunya sebagai penghukum, di mana dalam mengatasi situasi anak yang dalam keadaan bermasalah ya itu tadi posisinya menghukum. Ini menjelaskan sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang tadi ada hukuman fisiknya buatan Bapak Ibu? Buatan ya? Hanya verbal saja, marah-marah, teriak-teriak. Oh iya. Hukumannya juga fisik juga ya, lari-lari, suruh lari-lari di lapangan basket 2 kali bahkan ditambahi karena melawan. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Letiso areke atau anaknya ditambahi pasal-pasal hukumannya yang membuat mereka ya mengikuti peraturan yang ditegakkan oleh sekolah. Berarti ada unsur keterpaksaan dan dipaksakan anak-anak untuk ikut. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, dengan tanda seru dan tanda kutip, artinya mereka itu akan secara otoriter, keras ya, dan tegas. Kamu selalu saja salah, artinya hanya melihat atau menilai keadaannya secara sederhana saja, tanpa sebab dan muasalnya itu dari mana. Kemudian selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ya, Bapak Ibu, untuk ini yang sebagai penghukum itu biasanya banyak kita dapatkan ya dari dalam pengalaman diri kita sebagai murid zaman dahulu kala kolong bendo. Ya, sekarang sudah eranya berbeda Bapak Ibu. Kalau sampai terjadi kontak fisik ya, tergantung nanti jenengan yang bawa masalah nanti. Begitu Bapak Ibu. Ya, posisi sebagai penghukum ini satu merugikan kita sendiri sebagai seorang pendidik karena membuat anak merasa dendam terhadap kita, dongkol, jengkel, ya. Kemudian anak juga ya semakin tidak respect pada kita. Hanya di depan kita mereka hormat ya, tetapi di belakang bisik-bisik tetangga. Ya, Bapak Ibu, itu kalau sebagai penghukum. Ini video yang kedua.
tidak Bapak Ibu. Tentunya kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah karena tadi ya ibu gurunya ya kalau sampai kamu terlambat lagi disangka ibunya tidak bisa ya memberikan pembinaan, bisa dimarahi bapak kepala sekolah dan lain sebagainya, membuat anak merasa bersalah. Ya, jauh lebih baik dari posisi kontrol penghukum atau bagaimana Bapak Ibu? Apa ya? Ya, apa ya? Jauh lebih baik kalau kita tidak memberikan solusi, tapi kita hanya memberikan ya pemaparan bahwa ya, nanti saya akan juga dalam masalah. Ya. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut biasanya. Ini senjatanya ibu-ibu biasanya. Dan iya Bapak Ibu, apalagi kalau sudah bulan muda, tanggal muda, pembuat merasa bersalah pada suami. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dari kata-kata yang lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu yang membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi ya ibu yang salah, bapak yang juga harus menanggung kesalahan. Itu ya Bapak Ibu, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ya, Bapak Ibu bisa timbang-timbang sendiri. Yang pertama, yang kedua, apakah bagus untuk diterapkan atau bagaimana? Kita lihat yang ketiga. Kira-kira posisi kontrol yang ketiga ini apa, Bang? Hah? Posisi kontrol sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman itu biasanya Bapak Ibu, kita itu juga ikut membenarkan kesalahannya anak-anak. Itu ya. Jadi dan ini sering dipakai oleh Bapak Ibu guru zaman atau era sekarang sebagai temannya, terutama mereka yang dianggap ya sudah dewasa. Tapi Bapak Ibu, apakah ini menjadi pilihan senjata utama posisi kontrolnya? Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, oke, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bujuk rayu. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, tergantung kita. Kalau kita membenarkan apa yang mereka berbuat, ya kita juga ikut negatif. Ya. Kemudian positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Ayo ingat
bantuan Bapak selama ini. Oh, pamrih ini Bapak ini. Ayo ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Kemudian yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah ini kan membenarkan yang mereka salah gitu, membenarkan yang salah gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, ini kalau yang video keempat ini apa posisi kontrolnya? Pemantau. Artinya Ibu tadi mengingatkan apa yang sudah menjadi peraturannya. Oke, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Mengingatkan tentang peraturan yang sudah disepakati. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Ya, kemudian memvalidasi kesalahannya. Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kalau yang sebagai pemantau Bapak Ibu. Sudah 4 posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu sudah punya gambaran yang mana yang saya harus pakai ketika ya mengatasi atau menangani permasalahan murid. Terakhir ini Bapak Ibu, terakhir saya menyiksa jaringan. Nah yang terakhir Bapak Ibu, ini posisi kontrolnya apa nih? Ya manajer, karena tinggal satu yang manajer.
betul, manajer. Yang posisi kontrol manajer ini Bapak Ibu sekalian, ini biasanya sudah mencakup segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi yang meliputi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinannya. Ya, ini ulasannya begini. Sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi manajer ini Bapak Ibu juga mengakomodir posisi kontrol pemantau dan posisi kontrol sebagai teman tapi yang positif. Kemudian bisa dijadikan di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas peraturan, kalau tadi itu peraturan di sekolahnya atau keyakinan kelas yang disepakati dengan melalui kelasnya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Itu pertanyaannya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian yang ketiga, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi Bapak Ibu, anak-anak ini ketika kita posisi kontrolnya sebagai manajer, anak-anak ini disadarkan secara dirinya sendiri, dan sampai pada akhirnya kita kemudian membantu mencarikan solusinya. Begitu yang manajer. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kelima posisi kontrol tersebut saya tanyakan kepada jenengan Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu mau memakai posisi kontrol yang seperti apa untuk mengatasi murid yang berada dalam situasi yang bermasalah. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira Bapak Ibu mau pakai posisi kontrol yang apa? Dalam posisi ini pada video yang tadi, kita lihat kondisi dari anak guru yang ada juga kondisi sendiri orang gurunya juga. Kalau misalkan kita sadar, ya kita bisa memakai cara yang pertama atau yang kelima. Tapi kan kadang manusia kan juga ada salahnya juga ya Pak. Mungkin kalau lagi hilang bisa cara yang pertama tadi, yang pertama yang kedua. Oke, terima kasih Bu Anggita. Ya, menurut keadaan juga, kalau misalkan keadaannya memang harus dengan posisi kontrol yang pertama, ya yang pertama yang dipakai, betul ya. Kalau misalkan kondisi atau keadaannya bisa posisi kontrol keempat dan kelima, ya keempat dan kelima. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, setelah saya pelajari, posisi kontrol yang kemudian dirasa paling efektif dan baik itu posisi kontrol yang kelima, dan posisi kontrol yang dihindari itu posisi kontrol yang pertama. Begitu ya, karena yang pertama itu biasanya bukan mengatasi masalah tetapi menjebak kita dalam permasalahan tersebut juga, dan tidak ada solusinya kalau sudah masuk dalam masalah tersebut gitu. Tapi kalau yang kelima ini yang kemudian disarankan, yang kemudian untuk diterapkan yang kelima, begitu, posisi kontrol sebagai manajer. Oke, sekarang pertanyaan yang ini Bapak Ibu, bagaimana pendapat Anda tentang video tadi? Ini pertanyaan atau pendapat penutup.
ya itu. Jadi kayak jawabannya Tuhan kita kan sesuai dengan kondisi. Harapannya Pak Adim yang ikut ke sini diem gitu, ternyata rame. Kenyataan tak seimbang dengan harapan. Terus pertanyaan boleh? Kita sudah melakukan yang nomor 5. Nah, sudah ya. Nah, ternyata anak yang sama melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu sampai berkali-kali gitu. Sudah kita pakai yang nomor 5. Terus itu gimana? Oke, Bapak Ibu, saya menjawabnya menurut apa yang saya pelajari dalam pendidikan guru juga. Kita sudah melakukan posisi kontrol atau menggunakan posisi kontrol yang kelima sebagai manajer dalam mengatasi atau menangani anak yang melanggar keyakinan kelas. Begitu ya. Tetapi anak tersebut ternyata mengulanginya kembali kesalahannya. Begitu ya. Nah, bagaimana ini solusinya? Berarti kalau seperti itu, menurut saya pelajari dalam PGP ya, pendidikan guru negara, ada yang salah pada waktu kita ya menerapkan disiplin positif, membuat keyakinan kelas. Bisa jadi anak tersebut tidak dilibatkan. Begitu, karena kalau tidak dilibatkan, mana bisa mereka menyadari keyakinan kelas tersebut. Misalnya kita tanya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Gak melok nyusul, kamu ngerti jawabannya. Menghargai waktu, itu yang kalau ikut nyusul. Tapi kalau udah ikut nyusul, keyakinan kelas apa ya Pak? Gak tahu saya Pak. Gitu biasanya Bapak Ibu. Jadi prosedurnya Bapak Ibu, anak-anak itu diupayakan, dilibatkan. Jangan hanya anak-anak saja, semua warga sekolah, pemangku, kemudian orang tua, siswa dilibatkan untuk ya pertama membuat keyakinan kelas dan menciptakan budaya positif. Gitu. Kalau yang menurut saya pelajari di pendidikan guru pembina. Nah, bukan kalau misalkan jenengan punya jawaban yang berbeda, monggo. Begitu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Siapa ini? Bu Ami mungkin? Bu Hidayah? Tidak ada ya? Memang benar begitu ya? Iya, memang benar begitu Bapak Ibu. Saya pelajari itu kayak gitu, sampai golok komeng kayak gitu. Saya baca bola balik kayak gitu. Gitu. Berbasis proses yang memanusiakan manusia, artinya menghambakan murid ya menurut ya filosofisnya KHD bukan ABD ya, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin terakhir ada pertanyaan, kalau tidak ada ya Bapak Ibu, sampun cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila dari saya ketika memberikan ulasan ya belum bisa diterima atau ada tutur kata saya yang salah atau menyakiti hati Bapak Ibu sekalian. Ya sekali lagi saya bukan menggurui tapi hanya sharing apa yang saya terima dalam pendidikan guru pembina. Motor ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi adalah destinasi dari Bapak Abdul Hadim terkait tentang materi hari ini, yakni posisi 5 posisi kontrol ya Pak ya, dan diskusi terkait restitusi dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu sudah mendapatkan pencerahan pada kegiatan hari ini? Kita kasih close buat Pak Hadim. Jadi itu kegiatan pada
siang hari ini yang sudah banyak ilmunya dari Bapak Adim, kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup bersama kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari kami, saya selaku moderator mohon undur diri. Saya akhiri, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.